Lo kalau bisa ngehack, lo mau ngehack apa tuh? Gue akan ngehack semua portal berita tentang gue yang buruk-buruk. Menurut gue seberat-beratnya masa lalu, seberat-beratnya skandal lo gitu. Orang-orang yang sayang sama lo, they stay for you. Hal yang menyenangkan di kehidupan lo akhir-akhir ini apa tuh? Bertemu dengan anak gue pastinya ya. Tuh Wijaya Kusuma sih nggak masuk kami sih, ajaib sih. Kenapa? Gitu. Karena gue nggak label. Kalau misalnya benchmark kita 13 bom ya, kita bisa ngarahin Asia Tenggara tuh bisa kita yang pegang gitu. Gimana tuh kondisi kesehatan? Asik, gue alhamdulillah membaik ya Bare. Mengingat berapa hari yang lalu gue sempat bolak-balik rumah sakit kan. Iya kayak gue ngeliat updatean lu lah, kok rumah sakit lagi, Gak tau nih gue kayak suka banget check in di rumah sakit ya. Kayak orang-orang lain check in di tempat lain gitu, gue check in di rumah sakit gitu. Karena suster kan fantasi banyak orang. Enggak dong. Oh bukan situ ya. Karena beneran sakit gue. Jadi gue gue ISPA men ternyata. Anjir. Infeksi saluran pernafasan. Gara-gara udara kita. Kayaknya ya. Maksudnya kemarin gue sempat manggung di South by Southwest di Sydney gitu. Iya itu gimana udaranya? 4 hari sih gue plong banget nafas gue. Gak ada tuh batuk-batuk di sana. Gak ada lagi. Maksudnya gue bisa bernafas dengan lega. Iya. Rumah sakit tuh lo kayak lemes banget gitu. Terus atau gimana? Demam, lemes. Anjir. Terus gue sembari kerja juga. Nah itu yang gue heran. Kok lu masih bisa besok langsung manggung segala macam gitu? Gue minta suntik vitamin C ya pasti kan. Terus gue harus menyelesaikan albumnya Om Leo. Om Leo lagi bikin album gitu. Ini sekarang kita ngobrolin tentang film gitu ya. Kita tahu lo sangat besar dan lekat banget dengan karakter Kale gitu ya. Betul. Itu merubah hidup lo gak sih? Cukup mengubah hidup gue. Gue inget banget tahun 2019 karakter Kale itu tuh terbuat gitu ya. Yang tadinya gue ya kita satu radio gitu kan. Di Lo siaran radio. Sore, gue siaran malam. Iya. Di sebuah radio gitu. Yang sudah tutup ya? Yang sudah tutup itu. Nunggu gue cabut duluan. Iya bener. Gue tiba-tiba dikasih kepercayaan untuk memerankan sebuah karakter. Seorang karakter bernama Kale gitu ya. Dan alhamdulillahnya nyampe gitu. Believable karakternya. Dan banyak yang relate gitu. Karena mungkin bukan menjadi diri gue sendiri, tapi kayak ada beberapa hal yang Kale punya, itu gue punya gitu. Contohnya di fuckboy-nya? Enggak dong. Di mana? Sekali tuh soft boy banget. Oh softboy. Okay. Yang brengsek tuh Dinda. Oh iya bener. Kan kalau nonton Story of Kale bisa lihat kan? Iya. Sesakit apa tuh sampai nangis-nangis tuh kan? Parah tuh. Gue ngerasain tuh trail akhirnya. Jadi kesana gue. Kale waktu itu disakitin, dia gak mau trauma lagi. Akhirnya dia jadi jahatin cewek gitu. Dia jadi jahatin para wanita yang ngedeketin dia. Dia gak mikirin hati orang lain gitu. Dipush sama keadaan dan trauma. Kalau tapi bener sih, berarti apa yang dilakukan Kale ke Awan ya gara-gara si Dinda. Iya, trauma kan gitu. Iya gak mau kayak ya anak sekarang trauma semua kayaknya. Kalau kita kayak dekat karena trauma kita deh. Trauma bonding. Trauma bonding. Masuk sih. Ya dari situ ya fenomenal banget lah karakter lo yang Kale ini sampai di mana-mana, sampai jadi semacam apa ya? Culture banget lah bisa dibilang. Iya ya, sensasi, sebuah sensasi. Fuckboy dan fuckboy Jakarta tuh Kale. Jakarta lah Kale lah. Anak Blok M. Iya. Baju rapi. Naik motor. Iya sih. Itu cerita broken home. Broken home. Harinya beli kaset. Kale banget. Oke, nah ini lo dari seorang Kale terus akhirnya dipercaya lagi sama Mas Angga di sinema. Jadi Willy itu gimana men? Journey gimana? Gue juga kaget sebenarnya. Udah lama gak produksi bareng Mas Angga gitu ya. Terakhir kan Story of Kale di tengah pandemi gitu. 2020 tuh gue inget banget. Nonton 2020. Di bioskop online gue. Iya belum boleh kemana-mana karena kita kan. Dan setelah itu 2022an deh kayaknya Mas Angga nge-WhatsApp gue. Mas Angga nanya lo mau gak main film lagi? Masih mau main film lagi gak gitu. Terus gue bilang kalau yang ngedirect lo gue mau gitu. Ya gue lah yang direct siapa lagi kata dia gitu. Ya udah gue mau. Akhirnya gue nggak tahu filmnya apa.
beliau cuman kasih sinopsis, wah seru banget nih. Filmnya action. Awalnya nggak actionnya yang di Bold Line. Awalnya itu tentang hackingnya yang di Bold Line. Wah seru banget nih. Gue kayaknya pas nih dengan apa namanya kesukaan gue gitu. Gue suka ngeliat orang-orang ngehack gitu. Jadi ya lu orangnya ngulik banget toh. Iya lumayan. Dari zaman orang nih ya, Instagram Live belum bisa dari komputer tuh Dito udah bisa masukin lagu segala macam, siaran radio online via Instagram Live tuh lu toh. Itu lu banget, itu bentuk ngehacknya lu menurut gue. Iya. Ngulik aja gue anaknya ngulik aja gitu. Program-program segala macam, OBS. Iya itu belum ada orang banyak pakai OBS, belum umum. Lu udah duluan. Iya bener. Akhirnya gue gitu. Ya udah, gue nggak tahu produksinya kapan. Terus tiba-tiba udah reading aja. Ketemu akhirnya pertama kali sama Chico Kurniawan. Ute, gue ngefans dari The Big Four ya. Oh iya. Dari film The Big Four, terus gue ngefans lagi gitu. Terus pas banget sama Ute gitu. Dan gue langsung trauma dumping gitu pertama kali ketemu mereka berdua kayak. Kenapa trauma? Gue tuh gini, masalah gue gini gitu. Tapi kayak maksud gue itu ya yang bisa ngebikin kita bertiga akhirnya we have nothing to hide gitu. Gapnya nggak ada karena kan karakter William, Oscar, dan Agnes ini kan karakter yang sangat orkestra banget gitu. Lu harus chemistry-nya lu deket banget ya. Bertiga chemistry-nya lo. Enggak gue cuman sama Agnes doang, enggak gue cuman sama Oscar doang. Tapi bertiga, harus main bertiga gitu. Jadi kita bertiga sering jalan bareng. Nah, si Willy ini hacker berarti? William ini adalah sosok hacker. Ya, dia sebenarnya dia bukan businessman gitu. Yang businessman itu Oscar gitu. Dia yang dia lantang untuk berbicara. Dia bisa bernegosiasi segala macam itu Oscar. Ini nama filmnya kayak di kaos lo gitu, 13 bom di Jakarta. Iya, gue baru dapet kaosnya. Kenapa 13 sih? 13 kan angka sial nih biasanya kan orang-orang. Kenapa 13 bom di Jakarta? Ada alasannya gak sih? Kalau lu mungkin denger dari Tovan, dari Mas Angga mungkin. 13 kan angka yang gak tahu sial, ada yang bilang sakral. Iya, gitu, kalau Taylor Swift suka. Iya. Kalau kita di lift di perkantoran gak ada lantai 13, itu di 12A. 12A. Kalau di Feng Shui juga gak ada tuh 13 itu angka sial gitu. Iya. Tapi ada yang menjadikan 13 itu angka yang sangat sakral gitu. Jadi mungkin berangkat dari situ ya. Kenapa 13 ya? Gitu. 13 bom di Jakarta. Jadi ini filmnya tentang terorisme atau apa? Tentang sebuah pergerakan yang ingin menghancurkan sistem keuangan dunia, begitu kata sih. Gimana caranya 3 orang sipil ini bisa keluar dan aman-aman aja kesannya gitu ya. Dimana mereka bertiga dikejar sama Badan Kontraterorisme dan itu yang akhirnya ngebuat 3 karakter ini punya tujuannya gitu untuk menghentikan 13 bom ini meledak gitu. Tapi kita sempat dapat workshop dengan seorang hacker yang bener-bener hacker. Jadi workshop lu nih sama hacker nih berarti? Iya, bener-bener gua, Chico, Ute, Rio. Oke. Kita workshop sama hacker beneran. Yang dia cuma bener-bener hacker banget, bre. Kayak apa hacker banget gimana? Pakai laptop gitu, boy. Terus habis itu kayak kacamataan, kardigan gini, boy. Kayak maksudnya lu banget ya. Hacker banget, boy. Terus workshop nih ya kan. Jadi ngebahas soal kayak gue bisa gak ngelacak handphone pasangan gue gitu. Ya bisa-bisa aja katanya. Diliatin boy kayak bener-bener mana handphone lo mana? Jangan pakai handphone gue, jangan pakai handphone lo gitu kan. Lo kalau bisa ngehack, lo mau ngehack apa tuh? Gue akan ngehack semua portal berita tentang gue yang buruk-buruk. Bagus. Jadi nama gue bersih. Iya bener. Iya boy. Wah nih capek banget nih hack langsung gitu. Iya kan. Gue buka Google cari nama gue Ardhita Pramona. Oke gue hack, gue ganti gitu. Oke, bener. Jadi beritanya yang baik-baik aja. Bener. Ya mungkin itu hasil workshopnya bisa dilanjutin nanti ya di sini ya. Bisa. Lebih gue juga mengubah diri agar lebih baik ya. Oh iya bener. Oke tuh. Lanjut tadi itu yang seru kan, salah satu workshop yang seru. Lu bisa hack juga. Terus ini seberapa banyak sih adegan actionnya? Katanya ini
bakal jadi film terbesar aksi tahun ini gitu. Banyak banget sih. Maksudnya kita kan syuting ada 2 tempat. Di syutingan hari pertama, kedua, ketiga kayaknya lo ada lo ya? Ada lo di Jakarta Timur tuh. Deket banget sama rumah gue. Vespaan gue. Dan lo bisa ngeliat sendiri. Itu keren banget sih setnya. Setnya keren banget men. Anjir. Betapa Abah itu adalah desainer kita. Dia itu ngebikin set itu keren banget gitu. Maksudnya lo bahkan bisa main komputernya nyala gitu. Itu bukan properti gitu. Lo bisa main soliter gitu kan. Itu lucu sih. Terus ada gunfight-nya. Gitu. Dan peluru yang digunakan juga practical. Jadi pakai peluru kosong, peluru beneran. Di 13 bom itu ada Om Benny namanya, Benny Armory. Dia itu yang ngejagain soal armory. Jadi kerjaannya Om Benny tuh ada satu truk gitu ya. Gue waktu itu ngikutin dia di Jogja. Ini Jogja nih. Klaten. Di truk itu tuh isinya mesiu bro. Mesiu. Jadi dia bener-bener ngeracik mesiu. Dan dia cerita gitu sama gue. Ya orang-orang tuh ngelihat kerjaan armory itu cuma jagain pistol doang. Tapi sebenarnya enggak dia bilang. Ya kerjaan armory itu ya ngeracik mesiu. Gimana caranya tembakan itu flash atau bangnya itu bisa kelihatan di kamera, gitu. Bisa jelas kelihatan di kamera. Tapi lu melihat Mas Angga di lokasi seperti apa sih? Dia adalah seorang director yang sangat membebaskan aktornya untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Dia adalah salah satu director yang gue mau nambahin ini misalnya. Gak apa-apa gak ya gitu. Gue gak ngomong sama dia nih. Tapi pas kita latihan, gue melakukan itu. Dia tahu pola pikir gue gitu. Jadi kayak udah sama-sama nyambung. Itu seru sih. Itu lucu juga tuh Tok gitu. Lo tambahin itu lucu juga tuh Tok misalnya gitu. Dan kebalikannya misalnya. Kayak misalnya gue kerja sama Sangga kan 3 kali ya. Di Story of Kale, NKCTHI sama ini 13 bom. Di Story of Kale tuh gue paham gitu. Maunya Mas Angga tuh gimana gitu. Bahkan banyak act-nya Kale pada saat itu yang diciptakan sama Mas Angga. Banyak act-nya William yang diciptakan sama Mas Angga gitu. Di lokasi yang kayak yang gue akhirnya terinspirasi untuk melakukan act itu karena dia pada saat exercise mungkin lo bisa gini Tok, mungkin lo bisa gini. Oh iya bisa, bener juga ya gitu. Jadi gue bisa ngelihat visionnya director di balik kamera dengan gue melakukan hal itu gitu. Gitu. Jadi luas banget sih. Shout out buat Mas Angga. Yes. Keren lah. Mas Angga Sasongko. Gokil sih ya dia. Dan gue inget satu momen dimana ketika kita lagi ngetek gitu, Ardito tuh izin manggung di Java Jazz. Iya cuy. Gue tuh gak kebayang tuh, maksudnya lu ngebagi otak lu tuh gimana, lu kan lagi in karakter. Terus lu harus manggung gede lagi di Java Jazz, terus balik lagi syuting lagi. Oh itu hari itu ya bener itu chaos banget tuh. Itu gimana sih cara memilah otak lu tuh gimana ya gitu? Gue belajar. Itu hari kelima kalau salah ya? Ya hari kelima ya, hampir abis tuh di lokasi itu. Gue belajar untuk melepas dan in karakter semudah itu tuh dari 2 orang ini sih, Lutesha dan Chico sebenarnya. Terutama Chico gitu. Dia semudah itu untuk melepas dan ngebuang karakter dan menggunakan karakter itu. In karakter cepat banget. Oke. Gitu. Itu dia, jadi bolak-balik gak masalah ya? Bolak-balik gak masalah. Jadi malah pas gue manggung di Java Jazz, itu gue malah jadi refresh banget gue. Karena gue bisa ngelepas karakter itu. Gitu. Jadi ngedapetin energi lagi dari teman-teman yang nonton di Java Jazz. Gue balik lagi untuk syuting lagi gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Lebih enak buat lu nya. Ngerasanya gitu. Scene favorit lu yang mana? Aduh, scene favorit gue yang gue ada sebuah perdebatan gue dengan Oscar. Itu scene favorit gue. Dan juga scene kita bertiga, gue, Oscar dan Agnes berjalan kebingungan. Mencoba untuk lari dari kabur dari Badan Kontra Terorisme. Anjay. Itu sih. Itu lari-larian gitu. Asli boy. Seru banget. Itu capek tuh. Capek sih. Tapi kayak fun gitu maksudnya.
gue nggak pernah, kan beda ya kalau drama kan lu dikasih waktu untuk escalate-nya tuh kayak lama gitu. Just take your time untuk nangis untuk apa. Kalau ini tuh lu nggak dikasih waktu, kayak bener-bener bang, mobil ada mobil kebalik nih. Ya lu harus berekspresi kayak lu ngeliat mobil kebalik beneran gak? Itu mobil kebalik gak bisa diulang boy. Ngerti gak sih? Kayak lu cuma dikasih second untuk bisa ngerespon apapun yang terjadi gitu. Lanjut itu ya, kita ngomongin lagi tentang kalau karir musik lo kira-kira bakal dibawa kemana setelah 13 Bom di Jakarta ini tayang gitu ya? Karir musik gue akan tetap nulis lagu, gue akan tetap nulis, tetap bikin album. Kemarin Wijaya Kusuma kan full bahasa Indonesia. Betul. Upcoming lo nih apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Full bahasa Inggris. Oh kenapa? Karena menurut gue kangen aja gitu. Gue kangen karena Wijaya Kusuma kan cukup lama ya. Gue bikin 2 tahun gitu albumnya. 2022 ya? 2022 ya? Terus sempat ke post gara-gara gue sekolah kan. Terus habis itu gue bikin album bahasa Inggris tuh kayak udah lama banget gitu. 2018 terakhir gue bikin Cigarettes of Hours. Oh iya. Gitu-gitu 9 to 5 ya kan. Crazy Sting itu di situ? Iya 2018-19 tuh. Oke. Yoi. Jadi gue kangen bikin lagu bahasa Inggris. Akhirnya gue bikin satu full album bahasa Inggris. Terus gue lagi nge-produce artis juga. Ada Kinya, ada Om Leo. Gitu Om Leo sih. Albumnya Om Leo yang gue juga tunggu-tunggu gitu. Kinya itu ada salah satu artis baru di manajemen gue yang gue pegang juga. Yang karakternya tuh kalau anak zaman sekarang bilang shoegaze gitu bro. Ya kan. Messi star gitu boy. Traumatik. Di upcoming musik lo ini rasanya akan seperti Crazy Stings itu? Rasanya akan lebih wide ya. Menurut gue sih beda banget. Ada yang bossa nova, ada yang rock, ada yang surf rock, ada yang akustik, model-model 70-an band bread gitu. Heatwave. Ada kayak Heatwave gitu. Ada yang The Beatles juga, ada yang kayak Radiohead gitu. Jadi campur aduk sih bar. Oke. Dan itu sesuai isi hati lo? Iya, nggak ada di kepala gue aja gitu. Oke. Nah, gue juga sempet denger kan beberapa lagu lo itu waktu itu di studio lo. Iya sempat. Dan yang paling lo suka banget yang mana tuh? Yang paling gue suka banget itu yang udah rilis sebenarnya. Judulnya Waking Up Together With You. Gitu. Karena itu gue bikin setelah gue keluar dari rumah sakit kan. Terus bener-bener gue tumpahin semuanya di lagu itu gitu. Gue ke studio langsung gue bikin. Jadilah lagu Waking Up Together With You itu. Gitu. Susah gak sih tuh untuk memulai semuanya kembali? Karena kan lu kemarin keluar dari RS tuh kan langsung keluar dari label juga segala macam. Lu merintis semuanya sendiri gitu dari awal gitu. Yes. Susah gak sih tuh? Akun YouTube lu juga baru. Akun YouTube gue baru. Iya. Memulai lagi dengan hati yang cukup legowo dan melupakan hal yang terjadi gitu. Gue nggak tahu apa yang gue rasain sih bar lebih tepatnya. Maksudnya gue cuma jalanin aja. Pada akhirnya kan yang bisa nolong itu cuma diri kita sendiri kan. Gitu. Dan untuk memulai lagi dari awal, selama lo suka sama hal yang lo lakuin, nggak akan kerasa berat menurut gue. Mau jadi apa lo nantinya, menurut gue orang-orang yang sayang sama lo, they stay for you. They're gonna listen to your music or your art or your podcast or anything. Seberat-beratnya masalah lo, seberat-beratnya skandal lo gitu, lo akan bisa hadapin gitu. Yang jadi intinya adalah gimana caranya lo untuk bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Gitu kan. Masalah itu kan dibuat karena teguran dari Tuhan untuk gitu. Lo boleh bisa lebih baik lagi nggak? Karena lo udah dikasih kepercayaan banyak orang, bisa nggak lo tidak mengecewakan mereka dengan kelakuan lo gitu. Untuk jadi orang baik itu intinya cuma satu sih bar. Apa sih? Kayak lo tidak merugikan orang lain aja. Gitu. Termasuk kayak termasuk fuckboy di luar sana. Ya gitu. Segeralah Anda bertobat. Iya.
Karena menyakiti hati perempuan itu ternyata hal yang jahat juga loh, gitu. Iya. Lo ghosting tuh ternyata hal yang jahat juga loh, gitu. Padahal mungkin kayak, udahlah gitu. Iya, cowok-cowok mikirnya ya udahlah gitu. Dan ini berlaku untuk cewek-cewek juga loh, gitu. Iya. Menyakiti hati laki-laki itu juga satu hal yang jahat loh. Jahat loh itu. Iya. Tapi yang menguatkan lo apa tuh? Di masa-masa tersulit lo itu. Karena gue ngerasa kayak, anjir Ardhito nih kuat banget sih. Banyak sih yang bilang. Gue tuh sampai bingung gitu. Banyak yang ngirim WhatsApp gitu. Termasuk lo kayak ngirim gue WhatsApp. Danila ngirim gue WhatsApp yang kuat ya. Lo kuat banget gini gitu. Iya toh. Itu bertubi-tubi gitu loh kayak gue kayak Ardhito salah apa anjing, orang baik anjir gitu. Gue nanya sama Mas Angga. Sampai gue nanya sama Mas Angga baru kayak, Mas lu gak salah pilih orang gitu untuk memerankan karakter William gitu. Oh iya. Gue sempet nanya gitu. Lu sempet ngerasa gak deserve sama Mas Angga? Parah. Gue sempet ngerasa gak pede banget deh gitu. Tapi karena Mas Angga bisa ngelihat apa namanya ya mungkin nyaman gitu dan integrity kali ya yang bisa gue kasih ke Mas Angga. Gue nggak pernah setengah-setengah gitu kalau kerja gitu. Dan ya masalah gue gitu. Maksudnya kan masalah juga ada yang digoreng. Gue sempet jadi korban juga. Nggak selamanya itu gue yang buat gitu. Betul. Nah, Tok. Yes. Tadi kita udah ngomong tentang aspek kehidupan lo segala macam gitu. Hal yang menyenangkan di kehidupan lo akhir-akhir ini apa tuh? Hal yang paling menyenangkan di kehidupan gue akhir-akhir ini adalah bertemu dengan anak gue pastinya. Bermain dengan anak gue, terus habis itu produksi, manggung bareng anak tuh the best tuh. Oh pernah? Pernah, waktu itu gue main di mana ya lupa. Nggak diikut gitu? Ikut gitu, tangan gitu di pinggir panggung. Lucu banget. Okay. Itu sih yang lagi mengasyikkan di hidup gue. Anak lo tuh dengerin lagu lo yang buat ribut anak-anak itu juga gak sih? Enggak. Yang orang-hutan segala macam tuh dia gak dengerin? Gak dengerin. Ternyata salah riset gue. Dia tetap Cocomelon? Tetap Cocomelon. Sialan nih. Ternyata cuman Johnny Yes Papa gitu. Padahal udah sempat lo racunin? Udah sempat, banyak lah yang gue racunin gitu. Lagu-lagu gue. Ternyata progresinya keribetan boy. Secara progresi kunci, progresi kata gitu. Ternyata keribetan buat anak-anak kecil. Gitu. Lo kan bikin lagi gak yang baru, yang versi lebih gampang gitu mungkin buat dia? Mungkin dia yang nyanyi kan. Asmara nyanyi. Dia lagi suka banget nyanyi gitu. Jadi mungkin dia yang nyanyi kan dia. Dia lebih suka piano atau gitar? Piano. Piano, ting. Dia bilangnya ting. Ting. Lucu banget sih anaknya. Dasar. Oke, Tok. Yes. Lanjut lagi nih kita ke film 13 Bom di Jakarta. Yes. Kalau dari film sebelumnya, lu dapat award. Iya. Iya kan? Iya. Nah di film yang ini menurut lu bisa dapat award juga nggak? Gue sih tidak pernah berpikir gue bisa dapat award ya. Apalagi di aktor gitu ya. Maksudnya di musik sih pengen gitu ya dapat award gitu. Wijaya Kusuma sih nggak masuk kami sih, ajaib sih. Kesel sih lu. Hah? Kenapa? Karena gue nggak label. Ini perdebatan kemarin juga lagi rame. Maksud gue enggak, iya kan? Tuh album tentang Indonesia. Iya. Indonesiana banget. Iya. Wijaya Kusuma. Bagus Ben. Iya kan? Ada sinden-sindennya juga. Gue bekerja sama dengan Penny Chandrarini dari Solo. Ada gamelannya. Gamelannya bener. Dari gong ke gong. Ya kan? Melibatkan banyak orkestra dari Indonesia dan gue gak mau lempar ke Budapest. Biasanya kan orang-orang kan lempar. Iya, mastering sana. Mastering atau strings kan dilempar aja Budapest. Tinggal bayar 30 juta, 50 juta kelar gitu. Iya. Gue gue pengen gesekannya orang Indonesia beda nih. Gitu kan. Di album Wijaya Kusuma. Berdarah-darah banget kita bikin tuh album. Masuk kategori aja gak? Diambil. Kenapa ya? Gitu loh maksud gue kayak gue bukannya ranting gitu. Tapi maksud gue ya udahlah gitu. Kalau misalnya emang gue nggak diapresiasi sebegitunya di album ini ya gue akan bikin album lain dan gue tidak akan mengharapkan awarding itu gitu. Gue cuman just gonna work for the love, for my love of art gitu, for my love of music, for my love of acting. I just wanna
just wanna work with good people. Yeah. Nah, kan tadi dari lo tadi pengen main film juga, terus berakting juga, terus bermusik juga. Tapi kan lu juga belajar untuk directing, lu bakal ngedirect film juga gak sih mungkin? Aduh, gue pengen banget ya. Pengen banget gue gitu. Maksudnya ngelihat flow-nya produksi film, karena gue kuliahnya film juga gitu. Iya, itu lu punya pendidikan itu gitu kan. Makanya kemarin bikin video klip tuh udah yang kayak, gue kan jadi EP di sana kan gitu. Yang jadi director Bagus Tresnaji. Ini upcoming video clip lo? Upcoming video clip gitu. Terus gue jadi ngerasa, ini seru juga nih kayak direct nih. Gue nggak mau main tapi gitu. Tapi gue direct aja ya. Gitu. Okay. Mungkin next video clip gue akan coba direct dengan tidak gue yang main di sana gitu. Oke. Gitu. Dan gue inget satu momen waktu pertama kali Ardhito Pramono ngadain showcase, itu benar-benar dia spiritnya maksimal banget. Seru. Itu seru tuh. Itu panitia cuma 6 orang. Ya kan? Yeah. Ada perwakilan dari Superstar, ada Jen, ada supir lo, ada nyokap lo. Iya, ada nyokap gue bawa gerobak bakso ke gedung Joang ya, gedung Joang 45. Iya, udah. Nyokap gue bawa gerobak bakso gitu masuk ke gedung Joang. Itu showcase perdana Ardhito bener-bener indie banget lah. Wah, indie itu indie mentok gitu. Mentok. Lu gotong sendiri, bawa sub, bawa keyboard, ngatur kursi. Iya. Itu semangat itu yang ngebuat kayaknya semua masalah nggak kerasa gitu. Semangat itu sih. Spirit itu. Ya gue denger lah omongan-omongan tentang gue. Cuman ya kayak udah lah, maksud gue. Yeah. Yang penting gue tetap semangat dalam berkarya. Hari demi hari tetap berusaha untuk mencoba tidak menyakiti hati orang lain. Yeah. Terakhir harapan lo untuk di film 13 Bom di Jakarta ini apa tuh? Harapan gue sih lebih ke semoga film ini bisa menjadi benchmark film aksi di Indonesia. Agar film Indonesia semakin keren. Standar film Indonesia itu semakin keren. Gak ngalahin film Thailand, udah ngalahin film Korea mungkin. Gitu. Okay. Bisa dibilang kalau misalnya benchmark kita 13 Bom ya. Yeah. Kita bisa ngalahin Asia Tenggara tuh bisa kita yang pegang gitu. Iya. Kalau benchmarknya di situ. Iya. Gitu. Tanggal berapa tuh? Nanti. Premiernya tuh kita tanggal 2 di JAV. 2 Desember. Cuman tayangnya tanggal 28 Desember. 28 Desember. Tayang di seluruh bioskop Indonesia dan harus ditonton hari pertama ya. Hari pertama lagi. Lalu itu film yang menurut gue harus ditonton berkali-kali. Oh, berkali-kali gak bosan? Gak bosan, karena lo akan menemukan karena ini. Mungkin ada yang miss di sini, subtle gitu ya. Iya, kayak banyak apa namanya Easter egg sih. Gimana sih filmnya Nolan tuh? Kayak Interstellar tuh kan lo harus nonton 5 kali. Iya, gitu. subtle aja gitu. Iya. Pesan yang ini di sini ini maksudnya ini gitu ya. Tersiratnya ini. Iya. 13 Bom itu adalah film yang lo harus banget nonton berkali-kali sih. Dan gak akan bosan menurut gue. Apa harapan lo di 2024 tuh? 2024 be good lah. Be cool, be better. Be cool, be good and be better, keep on the right track. Jadi 2024 gue harap semoga apapun yang terjadi tetap akur lah ya. Iya. Karena sekarang kayak udah mulai nih. Kalau lagi di tongkrongan nih ABC lah udah ya, gue bingung bro. Iya, gue kayak udah deh pilihan-pilihan sini aja boy gitu kan. Iya. Jangan gitu-gitu lah gitu. Apapun yang terjadi damai-damai aja lah. Iya. Buat Superstar yang pengen lo sampein udah support tuh sampai hari ini gitu. Untuk teman-teman yang stay. Just wanna say thank you for trusting me, for putting trust in my work, in my songs, throughout my everything gitu. And semoga di kedepannya nggak ada hal-hal buruk yang terjadi lagi. Last but not least, I'm just like you guys. I'm just a human. Yeah. Terima kasih banyak tuh akhirnya sudah mampir di podcast lagi setelah sekian lama lu menolak banyak podcast. Yeah. Thank you banget ya tuh ya. Asli. Ini perdana sekali. Perdana, men. Dan ya gue Akbari.
Gue Adito Pramono. Terima kasih sudah barbar with Akbari. Bye bye. Bye bye.